Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putrubardhani dari kelas Agribisnis A dengan NIM 19103210009 yang akan menjelaskan tentang ketahanan pangan di Indonesia di masa pandemi dengan matkul ketahanan pangan yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagaimana kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, berbagai gejolak dan politik, dan dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Bagaimana ketahanan pangan di Indonesia di masa pandemi ini? Menurut Organisasi Pangan Sedunia (FAO), potensi krisis pangan di masa pandemi akan mengancam dunia, termasuk di Indonesia. Merespon hal itu, pemerintah telah sigap melakukan kontrol ketersediaan pangan di Indonesia, meskipun sinergi antar lembaga telah dilakukan dan stok pangan nasional aman. Namun, antisipasi perlu dilakukan agar Indonesia terhindar dari krisis pangan di masa pandemi. Untuk mendapatkan solusi dari pemerintah dan para pakar bidang pertanian dalam mengantisipasi dan mempertahankan ketahanan pangan di masa pandemi, menurut Endang Tri Margawati, peneliti bioteknologi hewan Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, menjelaskan terlepas dari berbagai inovasi, salah satunya urban farming termasuk dalam pertanian terintegrasi. Misalnya menanam padi di pekarangan rumah atau non-sawah, tanah padi hidroponik, tanah padi berumur pendek, ataupun tanaman padi terintegrasi dengan pemeliharaan ikan. Kementerian Pertanian selaku lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam bidang pertanian pangan juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa pandemi. Di antaranya, program peningkatan kapasitas produksi melalui food estate, diversifikasi produk dan konsumsi pangan, fasilitas cadangan pangan di berbagai daerah, fasilitas pemasaran komoditas pertanian melalui toko tani di Indonesia, dan beberapa paket jejaring pengaman sosial. Strategi ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, pemerataan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan dan rawan pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui program pekarangan pangan lestari, pengembangan korporasi usaha tani, program lumbung pangan masyarakat, dan program pertanian keluarga. Yang kedua, stabilitas harga dan pasokan pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pengembangan usaha pangan masyarakat, monitoring harga dan pasokan pangan, serta cadangan pangan. Yang ketiga, peningkatan diversifikasi pangan. Kegiatan ini diwujudkan melalui pengembangan industri pangan lokal dan gerakan konsumsi pangan bergizi, seimbang, dan aman. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.